Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, cerdik pandai, para abuya, para kiai, asatidz wal ustazat yang hadir malam ini di masjid tercinta kita, Masjid Al-Amru Al-Munawwarah, masjid yang bercahaya. Indah masjidnya. Gara-gara platformnya baru ini. Iya. Iya. AC juga baru. Iya, alhamdulillah. Yang saya cintai aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dusun, Pak Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh ibu-ibu. Wabil khusus yang saya cintai pengurus Masjid Al-Munawwarah. Mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang lebih saya muliakan adik-adik saya yang mengundang saya, yang menjemput saya dari Jakarta sampai saya di Provinsi Riau, dan insya Allah saya di Riau sampai tanggal 24 Desember. Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru terakhir. Yayasan Kampung Zikir Madani yang dipimpin hari ini Ustaz Fadli, mudah-mudahan mereka istiqomah berbagi Al-Quran dan juga mudah-mudahan mereka istiqomah dalam dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya terkejut, 3,5 tahun mereka membawa kami, ternyata mereka akan membangun pesantren Kampung Zikir Madani. Dan pesantren ini anak-anakku gratis 100%. Syaratnya hafal 2 juz taman SD. Kalau kalian ini masuk pesantren ini cukup hafalkan 2 juz, diterima langsung. Ya, 2 juz. Boleh dari depan hafalannya, boleh dari belakang. Silakan, tidak ada masalah. Karena di Indonesia ini carut-marut, sudah corona, sekolah mahal, ya, pejabat pemimpin dan kucing ayah banyak. Halo, ya, penjahat dan penjilat juga banyak. Anak-anak kita terlantar, dan ternyata ada solusi. Anak muda Riau, Yayasan Kampung Zikir Madani akan menerima santri putra dan putri seluruh Indonesia. Kemungkinan 2022 1000 santri. Insya Allah, doakan mereka. Dan yang membina mereka di Riau, saya tidak menyangka sahabat saya, Profesor Dr. Ilyas Usti, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, dan juga sahabat karib saya, beliau dulu S2 di Malaysia, di UM, saya S3 di Malaysia, di UKM, yaitu Dr. Mustafa Umar LCMA. Beliau adalah pakar tafsir, putra Riau, hebat, luar biasa. Profesor Dr. Abdul Somad Riau, Medan, hebat juga. Dr. Mawardi Ahmad, itu orang terpintar, 11 orang terpintar di Madinah di seluruh Indonesia. Sama dengan Hidayat Nur Wahid. Kenal Dr. Mawardi Ahmad? Ketua MUI Kampar. Luar biasa. Di Siak ini ada dulu namanya Pak Samsuar. Sekarang jadi Gubernur Riau, betul? Iya. Saya masih ingat di bawahnya sekali, habis itu sekarang enggak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang gantikan siapa beliau? Alberti. Siapa? Alberti. Iya. Iya. Alberti. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita tidak ditangkap KPK. Amin ya Pak. Karena pemimpin yang paling hebat itu di Riau, 3 gubernur ditangkap KPK, dan itu berturut-turut. Dan yang ditangkap itu semuanya pernah ngasih saya beasiswa. S1, S2, S3 saya
Semuanya kasih saya beasiswa, ditangkap KPK. Halo? Halo? Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini saya akan berbicara tentang kita. Kenapa hutang gak pernah lunas? Kenapa suami kita berselingkuh, ibu-ibu? Kenapa istri kita gak taat, Pak? Suruh nutup aurat gak mau. Kenapa anak-anak kita narkoba, berzina, bahkan LGBT? Apa masalahnya? Jujur saya sampaikan malam ini, materi saya adalah kalau ingin hutang kita lunas, kalau ingin suami kita setia, kalau ingin istri kita taat kepada kita, anak-anak kita soleh dan soleh semuanya, pesan saya malam ini, muliakan orang tuamu, akan mulia hidupmu. Hormati orang tuamu, akan terhormat hidupmu. Hargai orang tuamu, berharga hidupmu. Jadikan bapakmu ratu dan raja dalam rumah tanggamu, maka istrimu, keluargamu, rizkimu, anakmu itu bisa membawa kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedih melihat Indonesia hari ini. Orang tua kita, Bu, dulu dia yang melahirkan kita, dia yang membesarkan kita, dia yang memberi kita apa keinginan kita, sampai kita hari ini sukses di gayul berumah tangga. Tapi aneh, hari ini kita perintah orang tua kita untuk mengasuh cucunya, anak kita tanpa bayar. Betul nggak? Betul nggak? Gratis, tanpa gaji. Makanya benar kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat itu nanti ketika seorang anak menjadi tuan dalam rumah tangga mak bapaknya. Dan ini terjadi hari ini. Anak berkuasa atas orang tuanya. Ada anak yang memenjarakan maknya gara-gara tanah. Ada? Kurang ajar kan? Kurang ajar kan? Ada anak membakar rumah mak bapaknya gara-gara tidak dibelikan motor Beat di Kampan, di Siak ada. Halo? Halo? Ya. Ada anak gara-gara tidak diberikan keinginannya, diinjak kepala emaknya lagi sholat di Medan. Makanya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, kenapa rumah tangga kita hancur hari ini, berantakan. Di Indonesia ini ibu-ibu, bapak-bapak, rumah tangga hancur. Suami berselingkuh, istri mata keranjang. Di handphone suami kita ditulisnya namanya Roni pada Rini. Halo? 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 Di handphonenya ditulisnya namanya Santos padahal Santi. Betul nggak, Bu? Saya nanya ibu-ibu, Pak. Jangan jujur kali, Pak. Jangan jujur kali. Ya. Kenapa ini terjadi, ibu-ibu dan bapak-bapak? Karena kita tidak memuliakan orang tua kita. Kita menyakiti perasaan orang tua kita. Kita durhaka kepada mak bapak kita. Saya sampaikan malam ini, salah satu qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan manusia diharamkan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamar, orang yang suka minuman-minuman keras, haram masuk surga. Yang kedua, al-aqu, anak yang durhaka kepada mak bapaknya, haram masuk surga. Dengarkan, benar. Yang ketiga apa? Ad-dayyus alladhi yukiru fi adil kubus, seorang suami membiarkan istrinya bermaksiat, bertelanjang, berpakaian tapi telanjang, tidak pernah memberikan nasihat kepadanya. Neraka tempatnya, Pak.
Saya bahas yang kedua. Haram masuk surga, Pak. Anak yang durhaka kepada mak bapaknya. Dulu di zaman Rasulullah juga ada anak durhaka. Di zaman Nabi. Begini kisahnya, riwayatnya Sahih. Dengarkan ibu-ibu dan anak-anakku. Kalian dengarkan. Nanti dibagikan Al-Quran. Ada seorang anak laki-laki datang ke Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, bapakku mencuri di rumahku. Perhatikan. Bapakku mengambil uangku tanpa izinku. Anak ngomong kepada Rasulullah, bapaknya mencuri. Apa kata Rasulullah yang bijak ini? Mana bapakmu? Panggil dia. Dipanggillah Nabi Muhammad. Orang tua ini sudah tua, berjalan bersandar ke tongkatnya, sudah rapuh dia. Ditanya oleh Nabi Muhammad dengan santun, wahai bapak, saya mendengar kabar, betulkah engkau mencuri di rumah anakmu? Betulkah engkau mengambil uangnya tanpa izinnya? Tersentak dia, berlinang air matanya dan berkata, tahu tak bapak ibu apa katanya? Ya Rasulullah, tahukah engkau ya Rasul, dulu anak yang mengatakan aku mencuri di rumahnya ini, dulu dia lemah, aku kuat. Dulu dia miskin, aku kaya ya Rasulullah. Dulu dia lapar, aku tidak pernah kenyang sebelum dia kenyang. Tapi hari ini ya Rasulullah, aku lemah, dia kuat. Hari ini ya Rasulullah, dia kaya, aku miskin. Hari ini ya Rasulullah, aku lapar, dia kenyang dengan istri dan anak-anaknya. Aku datang ke rumahnya ingin meminta gandum untuk dimakan. Jawabannya tidak ada. Ya Rasulullah, tahukah engkau, ini anak yang mengatakan aku mencuri di rumahnya, dulu pernah menginap 9 bulan 10 hari di perut istriku. Dulu ini anak yang mengatakan aku mencuri. Dia pernah dilahirkan perempuan hebat, bersibahkan darah, keringat, bercucuran air mata, bahkan nyawanya hampir hilang. Dulu ini anak yang mengatakan aku mencuri ya Rasulullah. Dia pernah menghisap air susu istriku 2 tahun tanpa bayaran. Demi Allah, aku terkejut dan kaget ketika aku dikatakan mencuri di rumah. Aku ikhlas ya Rasulullah. Seandainya tanganku kau penggal, seandainya leherku kau tabas, seandainya kau penjarakan aku ikhlas dan ridho. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul tidak bisa menahan air matanya, beliau menangis. Sampai beliau mengatakan, diabadikan dalam hadis beliau, apa kata beliau kepada anak muda yang mengatakan bapaknya mencuri? Dengarkan, dengarkan. Anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Hati-hati. Ini Rasulullah yang bicara. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Tanpa izin pun dia mengambil, tidak jadi bersama. Demi Allah Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. 2 gunung Uhud menjadi emas, kita berikan kepada orang tua kita, tidak akan bisa mengembalikannya. Saya ingin sampaikan malam ini, betul kata pepatah orang Indonesia, cinta orang tua kepada anaknya sepanjang jalan, tapi cinta anak kepada orang tua sepanjang penggalan. Saya tidak setuju dengan pepatah ini. Saya ingin mencintai orang tua saya lebih panjang dari jalan, karena saya tahu penderitaannya. Hari ini saya sukses, Pak. Saya dagang di Tanah Abang, Pak. Saya jadi dosen, Pak. Uang saya berlebih secara materi dunia, Pak. Saya ceramah keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri, ke Hong Kong, Taiwan, Korea, Singapura, Kanada, keliling saya. Itu yang bayar orang.
saya difasilitasi. Ini semuanya asbabnya adalah orang tua saya. Kita tidak akan pernah bisa membalas jasanya. Makanya malam ini saya ingin menyampaikan, berikan hak orang tuamu. Berikan hak orang tuamu. Al-Quran mengatakan, simak dengan iman. Begitu mulianya orang tua bapak-bapak disandingkan dengan Allah. Contoh, Luqman, anishkurli waliwalidayya. Perhatikan bapak, perhatikan ayah bunda. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, tapi jangan lupa berterima kasih kepada ibu bapakmu. Disandingkan dengan Allah orang tua. Biar bapak ibu lebih yakin surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Perhatikan, perhatikan. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Setelah itu apa? Berbuat baik kepada ibu dan bapak. Allahu Akbar. Dalam surat Al-Isra ayat 23, ini sering dibaca oleh ulama. Dengarkan bapak ibu, simak dengan iman. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Ketika Rabbmu menetapkan untuk menyembahnya, setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada mak bapakmu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan pernah katakan ajis kepada orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Jangan bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada mak bapakmu perkataan yang mulia, qaulan laina, perkataan yang lemah lembut, qaulan sadida, perkataan yang benar. Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu? Apa yang kita perbuat hari ini? Harta banyak, uang banyak, jabatan tinggi, tapi rumah tangga tak bahagia. Oke, saya cerita. Saya pernah diundang ke Payakumbuh oleh wali kotanya, namanya Riza Pahlevi. Ada orang Payakumbuh? Banyak. Saya diundang oleh dia, ganteng besar orangnya. 4 kali undang saya kalau nggak salah. Saya tablik akbar di lapangan Liga Ko, apa namanya lupa saya. Saya tablik akbar, ramai, ribuan orang datang. Saya zikir masalah, saya doa. Setelah saya berdoa, saya turun dari mimbar, datang seorang bapak, ternyata pengusaha Tanah Abang, teman bapak saya. Saya nggak tahu itu teman bapak saya. Dia peluk ke saya, Pak. Dia menangis, dia peluk ke saya, gemetar. Apa katanya? Makasih Ustaz, makasih Ustaz. Saya diam aja. Saya banyak dosa Ustaz, makasih. Sampai mana bapak-bapak, ingusnya nempel di baju saya di sini. Kalau bahasa Minangnya salemo, nempel di sini Pak. Saya diam aja. Ditatapnya wajah saya. Ya Allah, Ustadz mirip sekali dengan Pak Haji Kardova, teman saya di Tanah Abang. Kami sama-sama orang kaya, uang kami banyak, sawit, getah, rumah, tanah, mobil, rekening Indonesia luar negeri saya punya. Harta saya banyak Ustadz, tapi batin saya tersiksa, saya tidak bahagia. Saya punya istri masih muda, cantik, tinggi, semampai lehernya bak jerapah, mirip Maudi Kusnaidi. Halo Zainab Sidul, anak sekolahan, tinggi Ustaz, cantik ini saya. Apapun permintaan yang saya belikan, karena saya cinta dengan dia. Terakhir dia minta beli mobil Alphard warna putih, Alphard Pak. Ya, saya belikan mobil itu, cuma saya curiga. Saking curiganya saya pasang CCTV di mobil itu. Makanya ibu-ibu kalau dibelikan mobil oleh lakinya jangan senang dulu. Hei bu, itu jebakan Batman, hati-hati. Hati-hati. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Dia menangis lah. Saya pasang CCTV, ternyata istri saya dalam seminggu itu berselingkuh dengan sopirnya.
berhubungan, mohon maaf, berzina di mobil. Kalau saya melihat CCTV ini sakit, tapi saya tidak ingin menceraikannya karena saya mencintainya, Ustaz. Saya sayang dengan dia. Apa salah saya? Saya bingung, Pak. Dia curhat. Seorang bapak menurut saya diam. Setelah itu apa kata saya? Mohon maaf Pak Haji, begitu cara Allah memberitahu kepada saya. Mohon maaf Pak Haji, Pak Haji masih punya orang tua kan? Tersentak ya? Masih Ustaz. Saya mau tanya, masih hidup? Masih. Boleh nggak saya tanya lagi? Silakan. Sudah berapa lama Pak Haji nggak ke rumah orang tua Pak Haji? Perhatikan. Apa jawabannya? Tambah menangis. Hampir 4-5 tahun saya nggak ke rumah orang tua. Sekarang saya mau tanya Pak Haji, dari Payakumbuh rumah orang tuanya berapa jam? 2,5 jam. Berarti masih Sumatera Barat? Iya. Saya sampaikan kepada beliau, mohon maaf Pak Haji, saya tidak menasihati. Saya hanya mengingatkan. Setelah ini pulang ke rumah orang tuanya, ambil tangannya, basuh kakinya, kalau belum minum airnya. Ini masalahnya. Kenapa istri Pak Haji berselingkuh, berulah, bertingkah, harta banyak, uang banyak, tapi gak bahagia? Orang tua. Yang bikin kaya Pak Haji siapa? Orang tua. Kita lihat setelah ini. Jadi artinya Bapak Ibu saya ceritain kenapa? Buat kita. Berikan hak orang tuamu. Pertanyaannya apa hak orang tua terhadap anaknya, Ustaz Torik? Ini materi saya. Hakul walid ala waladihi. Hak orang tua terhadap anaknya. Apa haknya Ustaz Torik? Pertama, hak orang tua itu adalah at-ta'am ihtaja. At-ta'am ihtaja. Berikan makanan yang terbaik kepada orang tuamu ketika dia butuh makanan. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, pernah nggak ibu-ibu sebelum ke pasar malam? Pasar kaget, pasar malam ya? Pasar kaget, kaget gitu ya. Indonesia ini aneh-aneh ya, pasar kaget lah, pasar malam, pasar remang-remang, ya. Pernah nggak bapak-bapak nanya sebelum ke pasar, Pak, saya pengen ke pasar, pengen sate dapung nak? Ini kewajiban kita Pak, dan ini hak orang tua. Pernah nggak sebelum pulang kampung, Pak, Mak, saya mau pulang kampung, pengen dibelikan durian montok nak? Durian bawer. Nah, bawer di 50 kota ya, durian bawer. Saya dikasih oleh Ustadz Chan, Ketua MUI 50 kota. Enak durian 50 kota. Durian bawer namanya. Bawer apa tahu ya? Lupa saya. Ya. Kenapa saya ingin menyampaikan ini malam ini? Demi Allah, dulu waktu kita kecil 3 tahun, apapun keinginan kita pasti dibelikan orang tua kita. Betul nggak? Bahkan dia berhutang Bapak Ibu, berhutang dia demi anaknya. Yang lebih parah lagi apa? Maaf. Dia mencuri Pak, demi kebahagiaan anaknya. Dia mencuri uang kotak masjid. Ketika ketangkap apa katanya? Istri saya mau melahirkan Pak Ustaz, jangan tangkap saya, jangan pukul saya. Orang tak percaya, digebukin Pak. Di Jakarta Barat Pak, ditonjok Pak. Bapak ini sudah tua, diinjak. Saya datang, hei, kamu jangan main kasar. Anaknya 8 banyak. Dia tidak punya uang, istri mau melahirkan. Dia mencuri demi anaknya. Bayangkan. Bahkan bapak saya, mohon maaf, bapak saya orang Solo Paninggahan, Danau Sekarang. Mak saya orang Semayang Batu Sangkar. Saya numpang lahir di Jawa sana, makanya wajah saya wajah Jawa. Lama di Gontor saya, di Ponorogo, ya. Padahal darah Minang. Berarti saya orang mana Pak? Orang mana Bu? Orang Indonesia. Yang jelas Indonesia. Ya. Bapak saya pernah cerita begini, mohon maaf ini kisah nyata. Ibu dengar kan?
Mudah-mudahan bawa ibu pelajaran nih. Saya tidak ingin muluk-muluk ceramah saya. Bapak saya cerita di kampungnya di Paninggahan itu, di Solo. Ada seorang ibu punya anak 7. Anak 7 susun paku. Laki-laki semuanya botak-botak kepalanya. 7 orang. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Berderet 7 orang, Pak. Suaminya pergi dengan janda entah mana. Ditinggalkan bininya dengan 7 anak. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Tapi hebatnya perempuan ini, dengarkan ini kisah nyata. Ini bukan cerita Jin dan Jul dan Pak Yul. Ini kisah nyata, dengarkan. Apa yang terjadi? Perempuan hebat ini jam 3 pagi sudah bangun. Jam 3 pagi sudah bangun. Ngapain jam 3? Mencuci pakaian anaknya. Ngapain dia jam 3? Memasak buat anaknya sebelum berangkat sekolah pagi. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, setelah subuh dia menjual goreng pisang. Terhina di kampungnya. Goreng pisang Pak, keliling kampung Pak, terhina demi anaknya. 7 orang. Dia teriak di kampungnya, yo goreng pisang, yo goreng pisang, yo goreng pisang. Kadang laku, kadang enggak. Ya, yang lebih hebat lagi apa? Habis asar dia jual miso. Miso itu apa? Bakso, tapi nggak ada baksonya, mie putih aja. Miso, enak rasanya sampai malam. Tapi namanya manusia perempuan, akhirnya dia sakit, dia lemah, nggak bisa jualan. Dia terkapar di tempat tidur, tapi dia berjuang untuk berdiri di tempat anak-anaknya. Dia tidak mau sakit. Akhirnya buang kardusnya. Apa yang dilakukan perempuan ini Bapak Ibu? Dia beli telur 2 biji. Sebelum anaknya berangkat sekolah pagi, dibikin telur dadar Pak. Buat apa? Buat anaknya. Dipotong 7 telur dadar itu, dipotong 7. Dipotong. Apa kata perempuan hebat ini? Nah, makanya besar kau jadi dokter, sakit mak nanti suntik, mudah-mudahan sembuh. Makanya besar kau jadi tentara, datang bapakmu ditamparnya, mak tembak kepalanya. Makanya besar kau jadi pengacara, makanya besar kau jadi anggota Dewan Siak, makanya besar kau jadi gubernur Riau, makanya besar kau jadi dosen, makanya besar kau jadi pengusaha tanah abang seperti Ustaz Orek. 7 anaknya Bang dikasih telur dadar, dipotong 7. Tapi ada 1 anak berkata, apa katanya? Buat mak mana? Apa jawaban seorang ibu yang hebat ini? Mak dah kenyang. Yang penting kalian makan, kalian besar dan sehat. Mak dah kenyang, mak dah kenyang. Tahukah Bapak Ibu siapakah makhluk manusia yang pembohong itu? Tahukah Bapak Ibu siapakah makhluk manusia yang berdusta itu? Itu Bapak kita, ibu kita. Dia tidak pernah mengatakan di depan anaknya lapar. Dia tidak pernah mengatakan di depan anaknya sakit. Mak pucat wajahnya, mak sakit. Enggak sayang, mak pakai bedak pipa 4 ketebalan. Mak gak sakit, mak sehat. Bayangkan Pak, itulah perempuan hebat. Dan ketika anaknya sekolah 7 orang, dia pergi masuk kamarnya, dikunci kamar itu. Apa yang dilakukan? Dia sholat duha, sujud, sajadahnya basah dengan air mata. Dia tidak bisa mengadu kecuali kepada Allah saja. Allah, sampai dia mengatakan, ya Allah, rasanya aku gak sanggup hidup, ya Allah, sakit badanku semua. Matikan aku, ambil nyawaku, aku titip 7 anakku kepadamu. Ambil 7 anakku ya Allah. Ambil nyawaku, aku titip anakku.
Aku tidak kuat. Kenapa kau beri aku sakit ya Allah? Seandainya 7 anak ini amanah yang harus aku besarkan, tolong kuatkan fisikku, jangan beri aku penyakit. Tolong ya Allah. Dia hanya merintih ke yang satu, Bapak Ibu. Tidak ada tempat bersandar. Dia hanya mengadu kepada Allah. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, seorang ibu bisa mensukseskan 7 anaknya, tapi 7 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibunya. Saya ulangi, seorang emak bisa mensukseskan 7 anaknya, tapi 7 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang emaknya. Sekarang yang masih punya orang tua, pulanglah kalian, berikan hak orang tua kalian, berikan makanan yang terbaik kepadanya. Menyesal kalian nanti kalau dia sudah meninggal dunia. Saya bapak, ibu saya sudah meninggal, saya tidak sempat menyuapi makan. Saya ingin menyampaikan malam ini, yang masih punya orang tua jangan sia-siakan. Kalau sudah meninggal baru tahu kalian rasanya sakitnya luar biasa. Pulang, seandainya orang tua kita bersama kita, ambil tangannya setelah ini, basuh kakinya, kalau perlu minum airnya. Demi Allah, berubah nasibmu dan takdirmu. Jangan sia-siakan orang tua Allah. Jangan. Saya ingat kisah Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa temanku dalam surga?" Perhatikan Pak, ini kisah nyata riwayatnya sahih. Siapa temanku dalam surga? Apa jawaban Jibril? Aku tidak tahu. Aku akan mengadu bertanya kepada Allah, siapa temanku dalam surga? Setelah Jibril datang kepada Allah turun ke langit bumi, apa katanya? Ya Musa, Allah memberikan kabar berita kepadamu, temanmu dalam surga seorang pemuda penjual daging di pasar. Namanya Fulan bin Fulan, ciri wajahnya begini. Allahu Akbar. Biar laku, dengerin. Biar laku, dengerin kalian. Ternyata temannya Nabi Musa itu bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai, tapi siapa? Pemuda penjual daging di pasar. Penasaran Nabi Musa, dia datang ke pasar, dia masuk pos daging, dicari anak muda yang mirip dan namanya Fulan bin Fulan. Iya Tuhan. Kenapa Tuhan? Enggak, saya mau tanya dia, ini daging kenapa digantung? Ternyata ada daging yang digantung. Apa kata anak muda ini? Oh Tuhan, ini daging paling lezat, paling enak, tidak aku jual. Kenapa gak dijual? Buat makku. Perhatikan, buat makku. Singkat cerita, daging habis. Setiap jualan Bapak Ibu anak muda ini dagingnya dulu habis. Kenapa? Keberkahan. Akhirnya apa? Dia pulang bawa daging digantung. Nabi Musa ikut di belakang. Apa kata Nabi Musa? Anak muda, boleh aku ikut ke rumahmu? Heran anak muda ini. Silakan Tuhan. Rumahku beralaskan tanah dan pasir, aku bukan orang kaya. Silakan. Anak muda ini heran, kok seorang laki-laki ini pengen ke rumahnya, dia nggak tahu ini Nabi Musa. Diikuti sampai depan rumah, dibuka pintu, ada perempuan tua duduk di kursi roda. Kalau bahasa orang siang hari ini, apa kata seorang perempuan tua ini? Sudah habis dagingnya nak? Sudah mak, ini daging paling lezat makan siang mak. Allah. Tuan, silakan duduk di samping makku, aku mau ke dapur mau masak buat makku makan siang. Anak muda ini ke dapur, ngapain? Masak. Yang putri dengerin, yang perempuan, yang masak laki-laki bukan perempuan. Luar biasa ini. Anak muda ini masak daging sop. Setelah masak wangi semerbak tercium oleh Nabi Musa dan emaknya. Wangi, harum. Allah pakai reko Ajinomoto, nggak tahu saya. Harum, harum Pak. Setelah itu dimasukkan nampan. Kalau bahasa orang Dayun dimasukkan piring, dibawa ke depan. Tersenyum emaknya, sudah masak dagingnya, sudah makan siang-siang. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan anak muda ini Bapak? Apa yang dilakukannya? Disuapi makan.
Bismillah, mak makan mak. Maknya tersenyum. Nabi Musa melihat adegan sinetron ini. Nabi Musa melihat drama ini. Disuapi maknya makan, senyum, suapi lagi sampai habis. Maknya tersenyum. Alhamdulillah nak. Pagi tadi kau suapi mak makan, siang ini kau suapi, nanti malam lebih lezat lagi. Sampai maknya berkata sambil mengangkat tangan berdoa, Allahumma ja'al ibni jalis Abu Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku yang hari-hari menyuapi aku makan temannya Nabi Musa dalam surga. Tersentak Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ini doa ibumu. Iya Tuhan. Setiap habis aku beri makan, orang tua aku angkat tangan. Dia berdoa, Allahumma ja'al ibni jalis Abu Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Apa kata Nabi Musa? Kamu kenal aku nggak anak muda? Enggak Tuhan. Kamu datang siapa aku? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Tersentak, terkejut ibunya menoleh, menangis ibunya. Ya Rabb, ya Allah. Ternyata Nabi Allah Rasulullah Musa alaihissalam datang ke rumah kami. Ya Allah, ya Allah. Al-Jannah, Al-Jannah, surga sebelum surga kami dapatkan. Kau kabulkan doaku ya Allah. Makasih ya Rabb. Perhatikan baik. Apa kata Nabi Musa? Wahai ibu, benar, doamu dikabulkan Allah. Anakmu bersamaku dalam surga. Jibril yang menyampaikan kepadaku. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Pulang dari sini yang masih punya orang tua, pulang dari sini berikan makanan yang terbaik kepadanya. Kalau ingin surga kalian, pulang dari sini beruntung kalian yang masih punya orang tua. Ini hak orang tua kita. Kalau ingin lunas hutangmu, kalau ingin bahagia rumah tanggamu, kalau ingin anakmu mudah menghafal Al-Quran, caranya bagaimana? Ustaz Oren, jadikan bapak-bapakmu ratu dan raja dalam rumah tanggamu. Saya bersumpah di masjid Al-Nawara, selesai semuanya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu, berikan hak orang tua kita. Jangan sia-siakan. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal sama dengan Ustaz. Apakah masih ada hak orang tua terhadap kami yang masih hidup ini Ustaz? Ada, ayah, ibu. 3. Kalau mak bapak kita sudah meninggal, ada 3 hak mereka. Apa itu Ustaz Oren? Pertama, doakan mereka ketika kita mendoakan diri kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau saya Bapak Ibu, saya sebut nama orang tua saya sambil berdoa di sholat, walaupun sebentar sekejap. Rabbi firli wali walidayya Haji Nazar Bintang Haji Hanisna. Ya Allah, jangan sampai jasad yang kafannya dimakan semut belatung ular kalajengking. Kekal abadikan dan kafannya ya Allah sampai hari kiamat. Itu doa saya. Saya tidak ingin jasad beliau dimakan oleh binatang. Saya tidak ingin jasad beliau busuk dalam kuburan. Dan doa kita sampai kepada beliau. Amin ya Rabbal. Iza mata benu adama, atau di Tirmizi iza mata al-insan in qata'a amalu ila salas. Apabila anak cucu Adam mati meninggal dunia, putus amal kecuali 3. Yang ketiga apa? Waladin saleh yadullah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Pertama. Kedua, apa hak orang tua kalau sudah meninggal dunia Ustaz Oren? Yang kedua adalah silaturahim akribaihima. Datangi kaum kerabatnya orang tua kita. Datangi adik, kakak, mak, bapak kita, mertua kita juga. Datangi, itu haknya. Kalau orang tua kalian kita semua sudah meninggal dunia, ada etek kita, bibi, ada apa namanya lagi? Apalagi kalau bahasa Medannya apa? Ina. Ya. Kakak, mak, adik, mak, abang, adik, itu adalah orang tua kita pengganti. Kalau kita ada rezeki di tempat
pahalanya sampai ke orang tua kita. Amin ya Rabbal. Tuh. Oh tapi Ustaz Oren, paman saya bajingan, uang mak saya dimakannya, tanah mak saya dijualnya juga, padahal ada kakak. Kalau di Minangkabau, apa namanya? Haratoku Sako. Mama ambo dan ku ambo kucing aja saat terket. Halo. Halo. Di Minang banyak Pak. Saya tahu Pak. Saya punya paman juga macam itu Pak. Dijualnya tanah sepupu saudaranya, padahal bukan haknya. Demi Allah Bapak Ibu, jangan dendam kepada beliau. Tetap berikan hak orang tua kita. Sayangi beliau, karena mungkin beliau tidak paham agama. Ada mama akidah gitu? Banyak. Saya menyelesaikan bahwa banyak sekali Pak. Itu yang kedua. Ketiga, apa orang tua kalau sudah meninggal dunia? Infak sedekah atas nama orang tua. Ya, infak. Orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana sudah percaya kuburannya? Bismillah, ya Allah, atas nama orang tua saya Haji Nazar, ya Allah, Bismillah. Tuh, ibu saya Allah Haji Misnar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Allah Akbar. Halo. Ini udah mati. Nah itu dia. Oke, terakhir. Kayaknya ini kode alam ya. Ya. Berarti panitia nyuruh saya berhenti Pak. Ya, pas pula di ujung. Infak sedekah atas nama orang tua. Ada dalam kitab para wali Bapak Ibu, ini kisah nyata. Wali itu bermimpi. Dalam mimpi dia melewati kuburan Pak. Nah, dengarkan Bapak Ibu, anak-anakku dengarkan. Ini kisah. Ketika dia dalam kuburan, dia bisa melihat ruh itu keluar dari kuburannya. Ini wali. Wali itu ada namanya dalam ilmu tasawuf mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Bisa melihat yang gaib. Kalau kita orang biasa nggak bisa. Ketika dia melihat wali ini, ruh itu keluar Pak. Ada yang mencakar wajahnya, berdarah terkelupas, kembali terkelupas, kembali terkelupas. Ada yang mencakar perutnya, terburai ususnya, normal lagi, terburai lagi, begitu terus, merintih meraung. Tapi ada seorang bapak, gagah orangnya, ganteng orangnya, putih rambutnya, pakaiannya putih, duduk di batu nisannya, tersenyum. Apa kata wali ini? Wahai bapak, kenapa kau tersenyum? Yang lain merintih meraung kesakitan. Apa jawabannya? Wahai Tuhan, aku punya anak tukang sol sepatu. Bujang lampu lagi. Anak muda. Aku punya anak tukang sol sepatu. Dia di pasar, sebelum buka sol sepatunya, dia berinfak bersedekah atas namaku. Alhamdulillah, kuburanku bercahaya. Kuburanku bagaikan taman surga, seluruh surga yang sebenarnya. Dan aku merindukan kapan kiamat datang, karena aku sudah capek di taman surga, pengen masuk surga. Tersentak wali ini antara percaya dan tidak. Dia pergi ke pasar, dia cari tukang sol sepatu. Hei anak muda, ya Tuhan, mana bapakmu? Sudah meninggal Tuhan. Mana kuburannya? Ditunjukkan kuburannya, ternyata betul itu kuburan bapaknya. Allahu Akbar. Apa yang kau lakukan selama ini? Alhamdulillah, aku berinfak bersedekah, aku sebut nama bapakku. Beruntung kau punya orang tua bapak. Ternyata indah kuburannya, lapang bagi taman surga, sebelum surga yang sebenarnya. Jadi ayah bunda, kenapa saya cerita ini? Saya ingin orang tua kita yang mungkin selama ini kurang paham agama, berjuang kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki demi kita anak-anaknya. Betul nggak? Kadang-kadang Pak, orang tua kita tidak beralas kaki Pak. Ke kebun, ke ladang, ke sawah, ke karet, ke getah kita, ke sawit, nggak ada alas kaki Pak. Demi sepatu baru kita, agar kita dimuliakan, dihargai teman-teman kita di sekolah. Betul nggak? Bahkan orang tua kita memakai baju compang camping demi baju seragam kita. Allah Akbar. Sekarang bagaimana membalas jasanya? Berikan yang terbaik untuknya. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi ayah muda, ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua.
Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Makanya jangan bikin murka orang tua kita. Setuju tidak? Setuju tidak? Pengen saya berlama-lama ceramah, tapi karena waktu, kalau lama nanti sudah hampir 1 jam, kita sudah mulai hang. Kita berikan ke adik-adik saya 10 menit kurang lebih, ingin menyampaikan hajatnya, karena mereka yang bawa saya sampai ke Masjid Al-Munawwarah ini. Yang jelas Bapak Ibu yang masih merindukan pengen mendengarkan ceramah saya, kajian saya akhlak dan muhasabah, saya tidak bisa melucu sebenarnya. Saya hanya bisa bikin orang menangis saja. Silakan Bapak Ibu buka YouTube. Kalau nggak tahu suruh cucunya. Tulis UST Orange. UST Orange, Ustaz Oren. Saya luruskan dulu biar tidak ada dusta di antara kita. Kenapa saya dipanggil Ustaz Oren? Demi Allah, saya tidak ada hubungan dengan partai. Saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Warnanya apa? Oranye, walaupun ada kajian rutin di kantor pos Jakarta. Saya tidak ada hubungan dengan Jackmania Persija. Dulu saya lahir Pak. Sekarang saya yang membina Jackmania. Ada Jack Solawat di Jakarta. Jadi Jackmania sekarang Pak Persija. Itu kalau sebelum main bola, itu kami sholat hajat Pak. Solawat Pak. Nggak ada lagi ribut bertengkar. Misalnya nggak ada. Kalau ada itu penuh. Ya, sekarang sudah soleh semua. Alhamdulillah. Di bawah Gubernur Anies Baswedan. Orang soleh semua. Oke. Saya tidak ada hubungan dengan pramugari Garuda. Bajunya apa Bu? Oranye dan hijau. Dan saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Rompinya Bang? Oranye. Ini hobi saya. Dari muda sampai saya sekarang sudah tua, hobi pakai baju oranye. Ya, rumah saya semuanya oranye Pak. Rumah tapis saya punya rumah tapis bintang Quran. Insya Allah mimpi saya 1000 rumah tapis se-Indonesia. Ya, doakan. Baru beberapa tempat di provinsi di Indonesia. Itu saya cat oranye semuanya. Mobil saya oranye semuanya. Kalau mobil yang ini, mobil panitia yang undang saya, bukan mobil saya. Halo. Cincin oranye. Sugi yang kasih. Ini Arifin Ilham almarhum yang bininya 3. Halo. Dia kasih hadiah ulang tahun. Kain sarung saya kasih soulmate yang bininya 1. Ya 2 soulmate tapi mau diganti. Halo. Ya. Baju ini yang kasih Ahmad Alapsi. Dia pejabat butik. Bininya sekarang 1. Alhamdulillah. Semuanya orang ini dikasih orang. Jadi kalau teman-teman saya, ustaz-ustaz TV itu kalau dia pergi ke luar negeri nampak warna oranye dengan saya, langsung dikirim ke rumah Pak. Itulah enaknya jadi ustaz. Oke, cukup ya? Cukup. Bapak Ibu, yang kedua, saya buka konsultan rumah tangga perceraian dan biro jodoh sudah 3,5 tahun. Alhamdulillah jamaah saya di Hongkong mau cerai rujuk lagi. Jamaah saya di Papua di Irian Jaya setiap malam smackdown sama lakinya akur lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Konsultasi rumah tangga 3,5 tahun. Penyanyi dangdut banyak sekarang yang berjilbab. Gara-gara dengan suaminya saya bikin majlis taklim penyanyi KDI. Penyanyi dangdut itu saya bikin majlis taklim di Jakarta. Sekarang udah jilbaban. Tidak semua penyanyi dangdut yang pakai seksi sekarang sudah boleh berjilbab. Alhamdulillah.